Tahan. Hup. 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 Bagus. Hup. Hup. Sikap pasang. Sikap pasang. Fokus. Hup. 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 Ti. Cukup. Mari duduk, istirahat. Terima kasih Mas. Jadi gimana latihannya? Mantap Mas. Capek? Biasa Mas. Biasa apa nih? Biasa capek Mas. Oh, keren biasa sakit hati. Tepuk tangan. Yang penting satu nih, Mas cuma kasih pesan satu. Apa tuh Mas? Kalian mungkin dikasih motivasi sama pelatih-pelatih yang lain, betul nggak? Betul Mas. Dan itu hampir setiap pelatihan. Ya betul Mas. Setiap istirahat, setiap mau pengen pulang, pasti dikasih motivasi. Iya Mas. Biar kalian bersemangat. Cuma jangan lupakan, motivasi itu bakal sia-sia. Tanpa apa tuh Mas? Motivasi itu bakal gak berguna. Kenapa tuh Mas? Kenapa? Karena gak dilakukan. Karena tanpa aksi gitu loh. Ya Mas. Jadi kalau kalian pengen jadi seorang sang juara aja latihan pagi, siang, sore, malam bahkan. Itu biar bisa apa? Mencapai Juara Mas. juara gitu loh. Dan itu pun juga belum tentu. Nah kita gitu loh. Cuma berandai-andai doang tapi gak latihan ya percuma, betul nggak? Betul Mas. Jadi kayak gitu. Ya Mas. Ya. Mas, izin Mas, saya ingin bertanya. Apa tuh? Kenapa sikap pasang saya jelek Mas? Kamu nanya. Aduh. Kamu udah mandi belum? Belum Mas. Ya, jadi begini. Nah, ini nih. Jadi begini nih, ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya lebih dalam, di sini aku cuma ngingetin doang, ya. Jadi video ini bukan mengajari, tapi aku mengingatkan, ya, saling mengingatkan satu sama lain. Dan juga di sini berasal dari pengalaman pribadi aku sendiri, teman-teman. Ya. Mungkin dari kita semua terlalu fokus sama satu hal ketika kita melakukan gerak sikap pasang, yaitu terlalu fokus sama gerak lintasan tangan ataupun posisi kuda-kuda dan lainnya. Sehingga mungkin terkesan kok sikap pasang saya kurang, kok sikap pasang saya beda sama atlet seni yang lain, dia lebih bagus, lebih terlihat unsur kesenian pencaksilatnya ketika dia bergerak sikap pasang. Nah, seperti itu. Sebetulnya sikap pasang ini bukan berfokus pada satu hal, melainkan semua yang ada di badan kita ini itu penting semua, teman-teman. Dari posisi kaki, posisi kuda-kuda, posisi tangan, posisi pinggang, posisi bahu, posisi muka, kepala, mata, mulut dan lain sebagainya itu berperan penting ketika melakukan gerak sikap pasang. Karena sikap pasang itu merupakan identitas dari jati diri kita, identitas dari suatu perguruan, identitas dari suatu daerah gitu loh. Jadi kalau daerahnya biasa daerah Sumatera identik dengan sikap pasang harimau atau sikap pasang yang lain gitu. Kalau Jawa Timuran sikap pasang ini, sikap pasang itu. Sehingga sikap pasang ini merupakan memiliki unsur identitas gitu loh ya.
Jadi ini merupakan jati diri kita banget nih, jangan sampai kita melupakan. Ya. Nah, di sini aku kurang setuju nih ketika ada nih melihat pertandingan gitu. Orangnya lagi tanding, pengen maju sikap pasang, tapi sikap pasangnya gini dong nih, muter-muter, tahu-tahu gini. Itu jauh banget gitu loh. Tahu-tahu gini, muter-muter, tahu-tahu begini. Sebetulnya itu kurang ya teman-teman. Bukan masalah kurang atau enggaknya, melainkan kita itu pencaksilat loh, gitu loh. Kita identik dengan sikap pasang, sehingga sikap pasangnya harus jelas ketika kita melakukan pengen maju waktu pertandingan tuh, sikap pasang, maju segala macem gitu, sehingga terlihat gitu loh, identik. Oh ini pertandingan pencaksilat gitu loh. Tapi kan melainkan sekarang kan mulai terlihat apa ya, melupakan, mulai tidak terlihat tuh sikap pasangnya tuh ketika dalam pertandingan. Dan aku udah bandingin kok, udah bandingin ke pertandingan yang dulu. Itu pertandingan dulu kalau nggak salah tuh sikap pasangnya itu masih identik banget gitu loh, masih dipakai gitu loh ketika pertandingan. Nah itulah kekurangan kita yang perlu kita perbaiki lagi. Dan kenapa kita apa ya, merasa sikap pasang kita itu kurang, itu karena minimnya pengalaman atau minimnya pengetahuan. Jadi kita kemungkinan ya taunya itu kuda-kuda itu ya cuma kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, atau kuda-kuda samping gitu. Melainkan kuda-kuda dalam pencaksilat itu tuh banyak gitu loh. Silang, terus samping, kuda-kuda samping silang, kuda-kuda tengah letter L atau segala macamnya, itu sebetulnya banyak. Sehingga mendukung ketika kita melakukan gerak sikap pasang agar sikap pasang kita itu terlihat bagus gitu. Nah, di sini aku kasih metode, aku kasih trik versi aku yang sangat mudah yang bisa kalian tiru agar sikap pasang kalian bagus. Contoh nih, kuncinya satu, yaitu fokus pada bahu dan kaki depan dan kedua kaki. Fokus bahu sama kedua kaki. Saya ambil contoh kuda-kuda samping. Contoh nih, kuda-kuda samping kayak gini. Ini udah terlihat nih, simple banget kan. Kita fokus sama kuda-kuda depan, kedua kaki tuh. Kuda-kudanya lurus, berarti bahu kita harus lurus. Tuh, bahu kita harus lurus. Jangan sampai belok gini. Kalau belok gini, kita pasang kayak gini, terlihat aneh karena melawan ya. Tapi kalau kayak kita lurus sama sejajar dengan posisi kaki kita, itu mungkin akan terlihat lebih bagus, lebih elegan. Contoh ke sini, contoh ke sini, contoh ke sini, contoh lagi ke sini atau yang lainnya. Jadi terlihat gitu loh. Kalau kita pengen buka lagi, contoh, buka mas, kuda-kuda samping silang. Nah, buka nih. Berarti kita harus sesuai nih sama posisi kaki. Posisi kaki kita ngadap ke sana, berarti bahu harus ngadap ke sana. Posisi ke depan tuh, bahu, sesuaiin bahu ya. Nah, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, atau yang lain sebagainya, atau versi macan. Nah itu bisa tuh. Kalau posisi tangan itu sebetulnya tinggal kita kreasikan tersendiri teman-teman. Coba mas, kalau semisal kuda-kuda, oke kuda-kuda. Nih kuda-kuda nih. Kuda-kuda. Nah ini kan lurus nih. Ya harus lurus. Tuh. Ya harus lurus. Tuh. Lurus tuh, baunya lurus. Sana, ini ke sana. Karena sesuai sama kaki kita. Gitu loh. Beda lagi kalau ini pakai kuda-kuda tengah letter L. Nah ini letter L nih. Ke sana. Nah, letter L. Nah kita sesuai nama bentuk kaki kita. Berarti bau kita agak dibelokkan. Tuh. Baru masuk ke sini. Nah. Masuk ke sini. Nah. Masuk sikutan. Nah. Masuk ke sini. Nah. Jadi terlihat tuh bentuk keindahan dari sikap pasang. Jadi hal sepele tuh. Ya. Jadi kita tinggal ngikutin bentuk bahu sama posisi kuda-kuda. Ya. Kalau kuda-kudanya lurus ya baunya lurus. Tuh.
ke belakang. Ini sesuai nih. Ini kan agak belok tuh, ke sono tuh. Berarti ini baunya agak belok tuh. Ini lurus ke depan, lurus, jangan malah belok gini. Ini gini jadi aneh, betul nggak? Tuh. Pasang tuh. Ini biasanya kuda-kuda Betawi nih. Tuh. Tuh. Atau yang lainnya sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau aku memberikan trik metode yang menurut aku tuh mudah bisa diterapkan ke siswa baik itu anak-anak, kalangan dewasa ataupun remaja. Jadi seperti itu. Oke. Jadi begitu ya, paham? Pak Mas. Yaudah kalau gitu kita pulang. Soalnya udah mau hujan nih. Oh, siap Mas. Yuk. Ketemu minggu depan lagi. Siap Mas.